Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila dinihil qawim wa bayyana lana siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas salihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para wakil talqin, pengersah Aba Aus, segenap pemangku kegiatan manaqib online internasional ini, Bunda Haya beserta keluarga, dan pemangku hajat serta para ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Khidmah ilmiah pada saat ini merupakan penyampaian perdana bagi saya di manaqib online internasional ini. Sebenarnya saya inginnya menyimak dan mengikuti untayan-untayan kalimat-kalimat mutiara ilmu yang disampaikan oleh para wakil talqin. Tetapi karena perintahnya Abah, sudah waktunya kita harus siap untuk berkhidmah kepada guru kita Aba Aus qaddasallahu sirrah. Ketika saya ditalqin dulu di Abuya Soleh Mukhtar Tajul Arifin, saya begitu amat tersentuh dengan perilaku beliau. Ketika saya sudah ditalqin, saya disuguhi makanan. Karena saya sudah terbiasa makan ala embongan, maka saya makan gitu aja dengan sendok yang disediakan. Tetapi beliau ini membuka makanan dengan sangat halus sekali dan tanpa pakai sendok, menggunakan 3 jari. Ini adalah merupakan akhlak Rasulullah. Ini adalah merupakan akhlak-akhlak para guru agung. Saya merasa sangat jauh sekali dari akhlak-akhlak yang semacam ini. Setelah ditalqin, saya pulang. Kebetulan pada waktu itu saya juga diberikan link oleh beliau manaqib online internasional, dan ketika di jalan menuju pulang ke Gresik, itu saya membuka manaqib online internasional ini yang pada waktu itu masih belum banyak anggotanya, dan wakil talqin juga belum begitu banyak yang mengikuti manaqib online internasional ini. Setelah saya buka, subhanallah, begitu tersentuh, muncul getaran-getaran yang ada di dalam diri ini untuk ingin selalu mengikuti acara manaqib online ini. Maka di HP saya setel alarm tiap jam 8 atau jam 20.00 saya pasang alarm, dan saya pasang nada alarmnya itu dengan nada alarm yang cukup semangat, yaitu lagu dangdut, kopi dangdut. Jadi ketika alarm saya itu bunyi kopi dangdut, itu semangat. Karena apa? Karena kopi itu, ketika saya mendengar kata-kata kopi, itu saya teringat
muncul lafadz khofi. Wah, ini sudah waktunya khofinya terbuka ini. Harus ikut manakib. Nah, ini para jamaah, jadi kalau di rumah itu bunyi alarmnya, kopi asmara yang dulu, lah itu, itu sudah diingatkan oleh anak saya, Abi, kopi dangdut, manakib gitu. Jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, sehingga ketika alarm itu bunyi kopi dangdut, itu teringat dengan lafadz khofi. Itu bagi saya, ya, daripada di alarm itu diisi dengan nada-nada yang melankolis. Saya itu pernah dengar teman saya itu pakai nada siksa kubur. Hancur lebur tulangnya, serta hangus tubuhnya, katanya orang Madura. Waduh, ancor pesat loh. Nah, ini para ikhwan sekalian, ya, ketika sudah sampai di rumah dalam perjalanan itu, saya mencoba mencari di mana tempat-tempat manakib offline yang saya bisa berkhidmah di dalamnya. Ketemulah saya dengan Abah Yai Anang Asyari. Saya lihat dari jauh, awalnya itu Masya Allah, Abah Yai Anang ini sudah tua, tidak ada yang membantu. Maka muncullah kepinginan untuk khidmah, niat untuk membantu guru kita. Karena saya menyadari bahwa diri ini tidak ada apa-apanya, tidak memiliki kemuliaan apa-apa. Maka saya perlu untuk menggantungkan diri di jubahnya Kiai Mursyid. Karena apa? Karena yang memiliki derajat kemuliaan itu adalah Syekh Mursyid. Saya tidak memiliki apa-apa. Saya teringat sebuah kaidah, syaraful khadim kasyarafil mahdum. Kemuliaan orang yang membantu itu sama dengan kemuliaan orang yang dibantu. Saya ingin mulia, saya ingin memiliki kemuliaan yang dimiliki oleh para alim ulama, masyayikh, khususnya guru kita, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Aba Aus Qaddasallahu. Karena saya yakin betul bahwa dengan berkhidmah kepada guru, maka Allah akan membukakan berkah-berkahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Seorang guru dan seorang murid itu keduanya sama-sama akan memiliki balasan. Makanya saya yakin Aba Aus memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini lantaran berkhidmah kepada guru beliau Aba Anam. Yakin betul itu. Dan ini para ikhwan sekalian, para akhwat rahimakumullah, sudah terjadi pengalaman-pengalaman para ulama-ulama kita yang menjadi mulia seperti gurunya lantaran berkhidmah kepada gurunya. Kita lihat, ya, Kiai Usman Al-Ishaqi, Mursyid Thariqah yang ada di Surabaya. Beliau memiliki guru Yai Romli Tamim di Jombang. Beliau berkhidmah. Beliau jarang mengikuti ta'lim yang diajarkan oleh guru, tetapi beliau berkhidmah. Ketika sang guru ini naik ke masjid, beliau bersegera untuk mengambil sandalnya dan menatakannya. Ketika guru ini mengajarkan taklim kepada santri-santri, beliau melihat kamar mandi, istilah Jawa ini
Gitu jedingnya kiai kemudian ditimpakan. Gitu mah. Bagaimana hikmahnya Yai Romli kepada Syekhona Khalil Bangkalan? Beliau sangat berhikmah sekali kepada gurunya Syekhona Khalil. Bahkan ketika Yai Romli itu dengan teman-temannya ngeliwet, bahasa Jakartanya apa ngeliwet itu? Masak bersama, ditaruh di tampan, kemudian makan bersama. Itu ketika akan makan nasi liwetan itu ada ayamnya kiai datang yang mau ikut makan di tampan itu. Ya Romli bilang sama teman-temannya, teman-teman ini ayamnya kiai, kita persilahkan ayamnya kiai untuk makan. Begitu hikmahnya beliau-beliau ini, sehingga beliau-beliau pun juga pada akhirnya memiliki kemuliaan yang dimiliki oleh gurunya. Maka saya harapkan marilah kita sama-sama berkhidmah kepada guru. Jangan mengira bahwa syekh kita itu tidak tahu apa yang kita lakukan. Sehingga kita perlu penilaian, sehingga kita perlu penghargaan. Mari kita berkhidmah dengan apa yang kita punya, ilmu kita, tenaga kita, dan lain sebagainya. Maka benarlah hadis Nabi yang kan tadi bahwa seorang guru dan seorang murid itu akan memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berkhidmah kepada guru syekh kita. Jangan memandang yang lain. Hati kita pautkan, roh kita pautkan kepada guru kita. Niscaya guru kita yakin seyakin-yakinnya tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu yang kita lakukan. Ketika guru kita ridho terhadap kita, maka Allah akan ridho pula terhadap kita. Ridallah fi ridha syekh wa syuhdullah fi syuhdus syekh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan manfaat bagi diri saya pribadi juga panjenengan semuanya. Kita sama-sama berkhidmat kepada guru kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu ila anta maksudi wariboka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Untuk guru agung kita yang mulia Pengarsa Abah radhiyallahu anhu qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang saya hormati, pemangku manaqib Bapak Paimo dan Ibu Yati, penyelenggara Bunda Haya dan Profesor Kiai Haji Priyatno, Ikhwan Akhwat rahimakumullah. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syamsul Mu'afi dengan sisipan kopi dangdut. Dan selamat kepada para pedagang kopi. Ini merupakan salah satu kampanye yang luar biasa. Insya Allah bubar manaqib ini tukang kopi laku keras. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ada satu ayat Al-Quran yang berbunyi wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan
air dari langit berbentuk hujan itu membawa barokah, bukan membawa pilek. Jadi kalau ada orang hujan-hujanan ataupun orang kehujanan tiba-tiba pilek, itu bukan air hujan yang membawa pilek. Jadi air hujan tetap membawa barokah. Dalam 1 tahun, sekitar 45 miliar liter air laut itu menguap ke langit. Kita bisa membayangkan betapa 45 miliar liter itu naik ke langit dalam 1 tahun, itu airnya air laut. Dan kita tahu air laut itu rasanya asin. Setelah menguap ke langit, itu ternyata digiring oleh angin menuju daratan. Dan di atas daratan itulah kemudian sampai pada satu titik di mana awan yang merupakan kumpulan daripada penguapan air laut itu sendiri, itu sudah bisa mencapai satu titik yang dikatakan sebagai titik untuk turun, sebagai hujan. Indahnya adalah air laut yang rasanya asin, apabila sudah menguap ke langit, turun lagi ke bumi, itu tidak ada air hujan yang rasanya asin. Hebatnya itu sendiri di situ. Ada nilai barokah. Semua air laut yang menguap kemudian berubah menjadi hujan, itu rasanya adalah tawar. Satu pelajaran berharga bagi kita. Jika hati kita dalam keadaan asin, karena terlampau banyak mengeluh, karena stres memikirkan sesuatu, karena bingung melangkah, karena terlampau mentok kiri kanan, apalagi ke depan, coba sekali-sekali menguap ke langit. Hati dibawa, diajak untuk jalan-jalan ke langit. Hati yang rasanya asin, galau, apabila jalan-jalan ke langit, itu ternyata perlu membawa bekal. Bekal yang dibutuhkan agar kembali menjadi tawar. Yang pertama adalah doa. Doa luar biasa. Doa itu sendiri merupakan bisikan bumi pada saat kita sujud. Kita titipkan kepada telinga bumi untuk disampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat indah. Jadi hati yang sedang asin itu dihantarkan oleh doa ke langit. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut menghantarkan juga. Apabila hati dalam keadaan asin, dihantarkan bukan hanya oleh doa, tetapi oleh zikir. Jadi zikir yang kita lantunkan itu otomatis adalah zikir jahar. Zikir jahar dengan kemampuan dan keterbatasan kita, itu juga mampu untuk menghantarkan hati yang sedang asin itu sendiri untuk sampai ke langit. Ternyata yang dikatakan sebagai zikir itu, malah ada yang dikatakan sebagai zikir yang kita kenal sebagai zikir khofi. Maaf, ini bukan zikir kopi. Kalau ini zikirnya adalah zikir khofi. Karena zikirnya zikir khofi, jelas merupakan satu-satunya amal yang menurut pengersa Abah, itu ternyata memang amal yang tidak riya. Karena jangankan manusia, malaikat pun tidak mampu mendeteksi apa yang diucapkan oleh hati kita masing-masing. Untuk itulah, bahwa zikir itu sendiri ikut menghantarkan hati yang sedang asin itu sendiri sampai ke langit. Dan yang ketiga adalah sholat. Jangan diabaikan. Sholat itu adalah merupakan media. Bagaimana caranya kita kembali menetralisir hati yang asin itu sendiri kembali menjadi tawar. Al-Baqarah ayat ke-153 menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu bisobri wassalat. Jadi ada dua media yang dibenarkan di dalam Al-Quran untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, media itu sendiri adalah sabar dan sholat. Sabar sudah terlampau sering kita bicarakan. Sholat pun sudah terlampau sering kita bicarakan. Namun manakala kita melihat dari sisi lain, ternyata
sabar dan sholat ini merupakan dua instrumen yang mampu mengantarkan dan menetralisir hati yang sedang asin itu sendiri kembali menjadi tawar. Itu yang diharapkan. Apabila ternyata itu sudah sampai ke langit, hati yang galau dibawa ke langit oleh 3 komponen tersebut, kemudian turun kembali ke bumi, saat kita bangun daripada tidur dan sebagainya, bukan hal yang mustahil. Hati kita pun akan kembali segar, akan kembali normal, akan kembali jernih. Karena apa? Karena semuanya sudah dihilangkan, dinetralisir. Yang diharapkan adalah bahwa ternyata memang tidak menutup kemungkinan ada seorang petani, manakala dia itu sendiri sudah memilih bibit unggul, sudah mengolah tanah dengan baik, tetapi ditambah lagi dengan pemupukan yang sesuai dengan aturan, ditambah dengan siraman, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau memang seorang petani sudah memiliki bibit unggul, sudah ditalkin zikir, kemudian dia sudah mengolah tanah, hatinya diolah, kemudian setelah hatinya diolah ditambah pemupukan dengan melaksanakan amaliyah mursyid, ditambah dengan penyiraman yang sesuai, dengan mengikuti aturan-aturan, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya, itu sebenarnya belum bisa dijadikan jaminan untuk bisa memetik hasil yang sebaik-baiknya apabila dia lupa memberantas hama penyakitnya. Nah, jadi yang paling dibutuhkan adalah setelah kita mengetahui bahwa hati dalam keadaan asin itu bisa dinetralisir dengan diangkatnya ke langit oleh doa, oleh zikir, dan oleh sholat, tapi jangan lupa penyakitnya pun itu harus diberantas. Penyakitnya dari A sampai Z itu barangkali tidak cukup waktu untuk dibicarakan saat ini. Ke Ucup itu pasti bakal lebih senang membicarakan masalah-masalah begitu, penyakit-penyakit hati. Jadi andai kata dari A sampai Z penyakit hati itu sendiri ternyata bisa dibicarakan di dalam manakib online internasional, kayaknya ini nggak akan khotam gitu ya, membicarakan masalah itu sendiri itu dalam jangka waktu 1-2 tahun. Makanya saya melihat betapa antusiasnya masyarakat sampai-sampai dari hari ke hari itu sendiri yang hadir pada acara manakib online internasional itu semakin bertambah. Jadi mereka yang saya sendiri yang menerjemahkan itu bukan memandang manakib online internasional itu merupakan satu kewajiban, tapi satu kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu kalau hal kewajiban sudah ikut, udah aja, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi kalau satu kebutuhan, rasanya kita ini apa ya, terbebani kalau nggak hadir gitu ya, gitu. Terbebani sekali kalau nggak hadir. Ya, malah luar biasa lah gitu, alhamdulillah. Apalagi sekarang sudah banyak hadir para wakil talqin, ada Kiai Iqro, ini luar biasa dari Lampung, maunya Lampung. Dulu Kiai Iqro itu sendiri itu hanya menakin gajah-gajah di Waikambas. Gajahnya semuanya ditalkin oleh Kiai Iqro. Tapi setelah disentuh oleh yang mulia pengersa Abah, ternyata yang ditalkin itu bukan hanya gajah-gajah Waikambas, tapi gajah-gajah yang berdasi, yang suka berkeliaran di tengah-tengah jalan, langsung ditalkin oleh Kiai. Itu hebatnya Kiai Iqro, dan itu adalah merupakan bimbingan daripada pengersa Abah. Lebih daripada 9 menit, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan karomah pengersa Abah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.